Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau kita diberi oleh Tuhan untuk bersekutu di tempat ini. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk bersekutu dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, ada satu hal yang perlu kita renungkan secara mendalam adalah siapakah sesungguhnya sahabat kita. Sahabat sejati itu seperti apa? Tahukah saudara bahwa manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia yang lain? Semua kita memerlukan manusia yang lain karena kita sebagai makhluk sosial. Nah, saudara, banyak orang yang ingin memiliki teman sebanyak-banyaknya. Di medsos punya teman, ada yang sampai ribuan atau entah apa namanya, follower, pengikut yang suka like dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa memang manusia memerlukan manusia yang lain. Saudara, semakin kita dewasa, kita semakin menyadari bahwa yang namanya teman itu mungkin banyak. Tapi yang namanya sahabat itu lebih sedikit. Kita bedakan antara teman dan sahabat. Teman adalah ya teman dengan siapa saja mungkin kita membangun hubungan. Mungkin entah itu teman sekantor, mungkin entah teman dalam bisnis, atau mungkin teman misalnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Saudara, teman. Nah, di atas teman itu yang lebih mendalam daripada teman itu namanya sahabat. Sahabat itu adalah ini orang yang sebenarnya lebih eksklusif gitu, sahabat. Maka sebenarnya yang namanya sahabat ini jumlahnya tidak terlalu banyak, saudara. Teman itu adalah kalau saudara punya banyak uang, saudara hidupnya lancar, saudara rezekinya berlimpah-limpah, saudara pasti akan banyak teman. Banyak teman. Banyak yang ingin menjadi teman saudara. Kalau misalnya seseorang misalnya banyak uang, populer, memiliki hal-hal yang luar biasa, maka banyak orang yang ingin dekat dengan dia, menjadi temannya. Menjadi temannya saja sudah senang, sudah menjadi bangga gitu. Di antara sekian banyak yang mendekati orang ini tadi, maka jikalau suatu saat orang ini tadi diizinkan mengalami kesulitan dalam hidupnya, entah itu kebangkrutan, entah itu sakit penyakit, membuat dia jatuh, maka orang yang tetap memperhatikan dia, datang, setia, mempedulikan dia. Nah, ini yang disebut dengan orang yang sepenanggungan, menjadi sahabat sepenanggungan. Dan orang seperti ini jumlahnya selalu tidak banyak. Jumlahnya selalu tidak banyak, sedikit. Saudara, maka saudara akan bisa mulai melihat siapa sungguh-sungguh sahabat dalam hidup saya. Yaitu salah satu untuk mengetahui adalah ketika saudara terpuruk, ketika saudara tersendiri, ketika saudara bukan siapa-siapa di mata orang lain, ketika saudara mungkin tidak memiliki sesuatu yang dianggap wah, ketika saudara mungkin menjadi orang yang memang tidak dapat diandalkan dari segi apapun, tetapi ada orang yang terus setia memperhatikan saudara, mendoakan saudara, memberi semangat bagi saudara, memberi kekuatan bagi saudara, mempedulikan saudara. Dialah orang-orang yang disebut sebagai sahabat sejati, yang bersedia menjadi orang yang sepenanggungan dengan saudara. Maka kalau dalam hidup ini saudara, kalau misalnya mulai dari pemuda, maka nanti saudara akan menemukan seseorang lebih mengerucut lagi, lebih kecil lagi, saringannya lebih kecil lagi, sampai saudara akan menemukan seseorang yang betul-betul bersedia menemani saudara sehidup semati dalam segala hal,
dalam segala keadaan. Nah, itulah yang menjadi teman hidup saudara. Menarik, dalam bahasa Indonesia, suami atau istri itu disebut sebagai teman hidup. Teman hidup. Ini artinya mendalam sekali saudara. Teman hidup. Karena hidup kita itu, kita akan menghadapi suka duka dalam hidup kita. Kita akan menghadapi pasang surut. Kita akan menghadapi naik dan turunnya. Kita akan menghadapi berbagai-bagai persoalan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan menempatkan kita seseorang yang disebut sebagai teman hidup. Makanya sebelum diputuskan sebagai teman hidup, makanya kan ada janji nikah saudara. Janji nikah. Kira-kira isinya bahwa suami berjanji. Si pria ini tadi berjanji menerima wanita itu menjadi istrinya yang sah dan satu-satunya. Satu-satunya. Tidak disebut salah satunya, tapi satu-satunya. Aku menerima engkau menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Aku berjanji, kata si pria ini tadi, kepada wanita yang dinikahinya itu tadi. Aku berjanji akan mengasihi engkau, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Saudara, dan jikalau demikian juga sebaliknya, istri juga berjanji kepada suaminya sebelum mereka memasuki bahtera rumah tangga. Saudara, maka suami dan istri ini adalah sebenarnya gambaran daripada gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus yang menjadi mempelai pria. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka suami dan istri mereka menjalani hidup bersama dalam keadaan senang, susah, dan sebagainya saudara. Kita kan melewati hari-hari pasang surut dalam hidup kita. Saudara, beberapa orang telah membuktikan cintanya kepada pasangannya. Ada yang mungkin diizinkan mereka menikah. Salah satu yang saya pernah lihat dalam kehidupan saudara, kalau saudara pernah baca mungkin kisah nyata dari salah seorang bintang film Hong Kong, itu dibuat dalam sebuah film gitu ya, Love Never Fail, cinta tidak pernah gagal. Saudara, maka si wanita ini tadi, dia udah tahu bahwa calon suaminya ini yang adalah bintang film yang ganteng, didiagnosa bahwa dia mengidap kanker. Dan kanker itu sudah dipastikan secara medis bahwa umurnya tidak akan panjang. Saya lupa berapa tahun, tapi mungkin kurang lebih sekitar 1 atau 2 tahun. Saya ingat lupa. Tetapi memang sudah didiagnosa oleh dokter seperti itu. Saudara, pertama-tama memang kelihatan tidak ada apa-apa, tetapi si istri ini tadi mengatakan, saya telah memutuskan apapun yang terjadi, saya setia dengan dia. Saya akan tetap menikah dengan dia. Walaupun pernikahan kami hanya beberapa waktu saja. Saya ingin membuktikan bahwa saya mencintai dia. Kira-kira begitu saudara. Dan dia memutuskan untuk siap menikah dengan pria tersebut. Mereka menikah. Tonton mungkin dari hari-hari pertama, minggu-minggu pertama dalam pernikahan, bulan-bulan pertama, sepertinya tidak terjadi apa-apa saudara. Tapi memang setelah memasuki bulan-bulan keberapa begitu ya, sudah memang kanker ganas yang telah menggerogoti sang suami itu tadi, itu sudah mulai terlihat. Itu sampai wajahnya itu berubah ya, dari mukanya itu muncul benjolan gitu. Yang pria yang tadinya begitu ganteng, salah satu bintang film gitu, itu berubah menjadi berubah sama sekali ya. Tentunya rupa menjadi begitu buruk saudara. Sampai akhirnya dia
Tubuhnya semakin lama semakin merosot. Tubuh semakin lama semakin merosot. Tapi perempuan ini tadi, istri ini tadi, dia menunjukkan kesetiaannya kepada suaminya. Satu kali pun dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia melayani suaminya dengan setia, dengan penuh cinta kasih. Betul-betul dia menjadi teman hidup yang sepenanggungan dengan pria tersebut, dengan suaminya. Sampai akhirnya pria ini tadi sudah tidak berdaya lagi, dan akhirnya dia harus menghembuskan napas yang terakhir. Tapi istri ini tadi dia telah membuktikan kesetiaannya kepada suaminya. Inilah contoh orang yang bersedia menjadi orang yang menanggung kesulitan orang lain. Setia dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Saudara, mari kita baca satu ayat firman Tuhan. Bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal 22 ayat 28. Ini seharusnya juga menggores dalam hati kita. Bagaimana seharusnya kita memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Lukas pasal 22 ayat 28. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan dari Lukas pasal 22 ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Amin. Saudara, ini adalah ucapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus akan menghadapi masa-masa sengsara. Saudara, murid-muridnya itu tadi, saudara, tentunya juga termasuk di dalamnya Yudas Iskariot. Jadi kepada ke-12 murid itu Tuhan Yesus berkata, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan dalam bahasa sederhana, kalianlah orang-orang yang tetap bersama-sama dengan saya. Sekalipun saya ini banyak kesulitan, banyak kesengsaraan, tapi kamu telah membuktikan bahwa kamu setia sampai saat ini. Sekalipun saudara, pada akhirnya kita melihat bahwa salah satu daripada mereka imannya gugur, yaitu Yudas. Sebab Yudas ternyata hatinya sudah dipenuhi oleh dunia ini, saudara. Dia begitu cinta akan uang. Maka bagi dia uang itu segala-galanya. Apapun akan dilakukan demi mendapat uang. Makanya bila perlu gurunya pun dijual supaya mendapatkan uang. Ini orang yang sudah sangat rusak sekali, saudara, Yudas. Tetapi saudara, tinggal 11 itu. Kepada yang 11 itu, saudara, firman ini berlaku. Bahwa saudara, murid-murid itu tadi, mereka lah yang terus menyertai Tuhan Yesus. Mereka lah yang terus menyertai Tuhan Yesus, saudara. Sampai kepada saat sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Saudara, ini luar biasa sekali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara tidak rindu kalimat yang sama disampaikan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya? Dia menyebut nama saudara. Dia memanggil saudara, kamulah yang tetap bersama-sama dengan saya. Engkau telah menunjukkan kesetiaanmu. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dalam penderitaanku, engkau terus bersama-sama dengan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini yang Tuhan cari adalah orang yang mau menjadi sepenanggungan dengan Tuhan. Hari-hari ini yang Tuhan cari adalah bukan hanya orang yang percaya dan mencari berkat dari Tuhan, tetapi orang yang bersedia sepenanggungan dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bersedia sepenanggungan dengan Tuhan, mereka itu adalah orang yang terhormat. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. Sekalipun mereka kelihatannya saat ini mereka harus menghadapi kesulitan, tetapi orang seperti ini sangat terhormat. Sama seperti istri yang tadi saya sampaikan di awal tadi, saudara, yang setia mengurus suaminya, yang setia mencintai suaminya, mengurus,
Demikian juga dia memberikan yang terbaik bagi suaminya. Maka istri seperti ini sungguh-sungguh adalah istri yang terhormat. Saya mau berikan kebalikannya, saudara. Saat ini tidak sedikit orang Kristen yang menjadi istri yang tidak terhormat. Sedikit masalah, pergi meninggalkan suami. Sedikit tidak cocok, bercerai. Sedikit tidak pas, meninggalkan suami. Itu bukan karakter orang Kristen. Itu bukan karakter orang Kristen. Demikian juga kalau suami tidak setia, diam-diam kamu punya selingkuhan di luar. Diam-diam melirik wanita lain. Diam-diam bangun hubungan dengan wanita lain. Pria seperti ini bukanlah pria yang terhormat. Suatu saat pria seperti ini akan dipermalukan. Kalau bukan di bumi ini, nanti di dunia yang akan datang, pria seperti ini akan dipermalukan. Jadi saudara, hari ini yang Tuhan cari adalah orang-orang yang bersedia sepenanggungan dengan Dia. Saya menyampaikan hal ini juga, beberapa di antara saudara agak kurang nyambung. Nggak apa-apa, memang sedikit orang yang bersedia untuk sepenanggungan dengan Tuhan. Tapi saya akan tetap menyampaikan hal ini, karena hal ini sangat penting, saudara. Hari ini banyak orang yang berduyun-duyun ikut Tuhan Yesus. Gereja-gereja tertentu berjubel-jubel. Gereja-gereja tertentu penuh. Sering saya merenungkan, sebenarnya orang-orang yang datang mengunjungi gereja ini, sebenarnya orang-orang yang setia bukan sih ya? Sebenarnya orang-orang yang benar apa enggak sih ya, gitu ya? Kita tidak menghakimi orang lain. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu memeriksa diri kita saja. Kita tidak boleh mengurus, kita tidak boleh memperkarakan iman orang lain. Kita tidak perlu kepo orang ini setia atau tidak. Tetapi yang kita perlu perkarakan adalah, saya sudah sungguh-sungguh ya enggak dengan Tuhan. Nah, itu yang kita perlu kepo terhadap diri kita sendiri. Kita perlu kepo terhadap perkembangan iman kita sendiri. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, saya ini sudah bersedia tidak saya ikut menanggung penderitaan Tuhan, ikut sepenanggungan dengan Tuhan? Nah, ini saudara. Dan orang yang seperti ini, saya mengatakan kepada saudara, orang seperti ini jumlahnya juga tidak banyak, sedikit. Tetapi orang yang sedikit itu, saudara, kalau yang sedikit itu adalah saudara dan saya, betapa saudara beruntungnya. Karena saudara adalah orang yang terlibat, adalah orang yang juga terdaftar sebagai orang-orang yang bersedia ikut Tuhan, bersedia sepenanggungan dengan Tuhan. Saudara, tidak ada kata yang lebih indah ketika Tuhan Yesus akan menyambut kita. Mari datang dalam kesukaanku. Engkau telah sepenanggungan dengan aku. Dan kalau kita baca ayat ini, saudara, ayat 29, Tuhan Yesus mengatakan, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Saudara, ini sama persis, ini sejajar dengan Roma pasal 8 ayat 17, bahwa orang yang bersedia menderita bersama dengan Kristus, merekalah yang akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin, saudara. Hanya orang yang bersedia menderita bagi Kristus yang berhak dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Orang yang tidak pernah mau menderita dengan Tuhan, saudara, maka orang seperti ini tidak akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, dipermuliakan bersama-sama Kristus ini, seharusnya ini yang harus kita kejar. Ini yang harus betul-betul kita genggam. Jangan sampai kita tidak dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kalaupun kita masuk dalam kerajaannya, jangan hanya mau sebagai penghuni surga yang biasa-biasa saja, saudara. Saat ini saudara dan saya punya kesempatan yang luar biasa, di mana saudara boleh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan apakah saudara dipermuliakan atau tidak dipermuliakan, atau bahkan dipermalukan, itu ditentukan oleh sikap kita, respon kita hari ini di hadapan Tuhan. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus
Mati adalah keuntungan. Jadi Kristus, saudara, salah satu contoh orang yang betul-betul penanggungan dengan Tuhan Yesus, salah satu contoh yang luar biasa adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus, saudara, begitu dia mengenal Tuhan Yesus, saudara, hidupnya penuh dengan penderitaan karena kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Yuk mari kita tanya masing-masing hidup kita, saudara. Seberapa jauh kita mengalami penderitaan karena kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus? Saudara, Rasul Paulus dia mengalami penderitaan yang berkali-kali, bukan hanya berkali-kali, tapi penderitaannya mendalam karena dia begitu setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara, karena saudara setia ikut Tuhan, saudara mengalami penderitaan, maka saudara adalah orang yang berbahagia. Apa artinya sepenanggungan dengan Tuhan? Bagaimana kita dapat menjadi orang yang sepenanggungan dengan Tuhan? Yang pertama adalah, saudaraku, orang yang sepenanggungan dengan Tuhan adalah orang yang bersedia menyucikan dirinya, membersihkan dirinya, hidup kudus seperti Tuhan Yesus kudus. Dan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan yang sulit. Tetapi dia mengatakan, Tuhan, aku bersedia untuk mengikut Engkau. Aku mau hidup kudus sebagaimana Engkau juga hidup kudus. Nah, orang seperti ini masuk dalam penderitaan, masuk dalam proses Tuhan, diproses, dan proses itu kadang-kadang menyakitkan. Nah, orang seperti ini pun termasuk dalam orang yang menderita bersama-sama dengan Kristus. Bukan hanya menderita bersama-sama dengan Kristus, sepenanggungan dengan Kristus. Saudara, mari kita renungkan, sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam hidup kita? Ini yang perlu kita pertanyakan. Sudah berapa jauh kita mengalami perubahan-perubahan dalam karakter kita? Itu lebih utama. Jangan perkarakan hal-hal yang lain. Seringkali iblis menuntun kita untuk memperkarakan hal-hal yang tidak terlalu penting. Yang diperkarakan, sudah kendaraan kamu, sudah berapa yang kamu miliki? Selama kamu jadi Kristen, rumah kamu sudah seberapa bagus? Saudara, yang kita persoalkan seringkali adalah perkara-perkara yang sebenarnya tidak terlalu penting di mata Tuhan, tetapi kita anggap itu sebagai hal yang begitu penting karena kita sudah ditipu oleh iblis. Tetapi saudara, mari kita merenungkan hal ini dengan serius di hadapan Tuhan, yaitu sudah seberapa jauh aku mengalami perubahan hidup di hadapan Tuhan. Sudah seberapa jauh aku diproses oleh Tuhan. Seberapa jauh karakterku yang buruk telah diperubahkan, telah diperbaharui. Saudara, masing-masing kita, saudara, ada hal-hal yang harus diubah dalam hidup kita. Ada orang yang sifatnya egois sekali, saudara. Egois gitu ya. Nah, egois ini pun, ini adalah sesuatu yang harus kita basmi, saudara, dalam hidup kita. Kita harus betul-betul belajar daripada Tuhan Yesus. Lalu ada orang yang tinggi hati, menganggap orang lain itu rendah, ya tidak ada nilainya. Lalu supaya dia dihormati, lalu dia memberikan kesan bahwa dia itu hebat. Nah, saudara, orang seperti ini ingin dipuji, ingin ditinggi, ingin ditinggikan, ingin dimuliakan. Wah, itu sama seperti bagaimana Tuhan diperlakukan. Dia ingin diperlakukan. Nah, saudara, hal seperti ini, kalau kita tinggi hati, mari kita berdoa supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Kalau kita adalah orang yang tidak sabaran, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita menjadi orang yang sabar. Maka saudara, ada orang yang tidak sabar, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kesabaran. Maka Tuhan memberikan dia masalah-masalah supaya menjadi orang yang sabar. Seringkali begitu ya. Ya, ada orang yang Tuhan berikan aku kesabaran, langsung cing, jadi sabar. Oh sabar, saya sabar gitu ya. Sabar, diomelin, oh sabar gitu ya. Seringkali cara Tuhan tidak seperti itu, saudara. Saudara minta, Tuhan jadikan aku jadi orang yang sabar. Oke, Tuhan mengatakan. Dan Tuhan diam-diam memberikan masalah-masalah dalam hidup saudara. Mungkin saudara juga akan bertemu dengan orang-orang yang tidak sabar juga. Loh, ini saya berdoa kepada Tuhan supaya saya jadi orang sabar. Kenapa yang diberikan adalah masalah-masalah? Tuhan mengatakan, aku memberikan masalah-masalah ini supaya kamu menjadi orang yang sabar. Melalui masalah-masalah itu, saudara, kita dilatih menjadi orang yang sabar. Saudara, kita harus betul-betul meneladani Tuhan Yesus.
dalam hal cinta kasih, dalam hal kesediaan berkorban, dalam kesucian, dan sebagainya, dan sebagainya. Dalam menghargai orang lain, saudara, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, jadi yang pertama tadi adalah bagaimana kita dapat mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus. Penanggungan dengan Tuhan Yesus adalah dengan kita menyucikan diri kita, memperbarui diri kita, saudara. Ini penting sekali. Kita harus serius, saudara. Kita harus serius berurusan dengan Tuhan, berkenaan dengan perubahan karakter kita. Saudara, saya juga memperhatikan saudara. Dari waktu ke waktu gitu ya. Saya berdoa supaya juga ada perubahan. Saudara, saya percaya pasti saudara juga, sekalipun kecil, tapi pasti ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Amin. Amin ya saudara ya. Ya, harus ada perubahan. Kalau dalam hal ini, jangan seperti kata nyanyian, aku masih seperti yang dulu. Nggak berubah-berubah gitu ya. Kita harus berubah, saudara. Kita harus berubah. Saudara, salah satu yang membuat kita bersuka cita misalnya gini. Kalau saudara punya sahabat, punya teman misalnya. Saudara ingat dulu karakternya, bahwa dia dulu punya karakter seperti apa misalnya. Misalnya katakanlah orangnya dulu misalnya sombong, egois gitu ya. Tapi ketika saudara bertemu dengan dia jadi berubah. Dia melayani saudara, dia menyambut saudara, dia begitu rendah hati. Saudara akan kagum. Sesuatu sedang terjadi dalam hidupnya. Saudara, perubahan seperti ini yang harus kita kejar, yaitu perubahan hidup kita ke arah yang lebih baik. Ini yang harus kita persoalkan. Ini lebih penting, lebih berharga daripada saudara punya hal-hal yang mungkin dianggap mulia oleh dunia. Saya mengatakan, titel atau gelar itu tidak lebih penting daripada perubahan karakter kita. Saudara, ada orang yang misalnya dalam dunia kerohanian saudara, punya gelar-gelar mungkin sarjana teologi, mungkin master teologi, doktor teologi, sampai profesor gitu saudara. Saudara, seringkali orang seperti ini saudara, gelar yang tinggi itu tidak otomatis mengubah hidup atau karakter orang itu. Justru banyak orang yang tidak punya gelar, tapi hidupnya baik, ditakut akan Tuhan. Bukan berarti bahwa gelar tidak penting. Tetapi saudara, kalau kita hanya punya gelar saja, tetapi kalau kita tidak punya bobot hidup, maka gelar itu tidak ada artinya. Sama seperti di akademis misalnya, gelarnya misalnya, katakanlah misalnya ijazah udah S1, S2, tapi kualitas hidupnya tidak seperti, misalnya katakanlah, maaf ya, misalnya ini, sarjana komputer, tapi nyalakan komputer pun nggak tahu. Gimana ya nyalakannya gitu ya? Sarjana komputer gitu. Bukankah itu ya? Terus komputer yang mana? Oh ini komputer ya. Oh loh, katanya sarjana komputer, begitu ya saudara. Misalnya maaf ya, sarjana bahasa Inggris, diajak bahasa Inggris juga, waduh, Inggrisnya nggak pernah kedengaran begitu. Tapi sudah sarjana bahasa Inggris. Atau misalnya S2, master bahasa Inggris. Tapi kalau memang tidak bisa berbahasa Inggris, apa artinya? Sementara ada orang yang tidak ada sarjana Inggrisnya, tapi dia bisa berbahasa Inggris. Nah, coba. Tapi kadang-kadang memang kita di Indonesia udah terbiasa ijazah itu lebih penting. Ya, bisa berbahasa Inggris. Sekalipun udah bisa berbahasa Inggris, mana ijazahnya gitu. Saudara kita begitu ya. Sekalipun misalnya orang itu sudah hidupnya benar, hidupnya suci, ditanya, mana surat baptisannya gitu ya. Udah benar-benar dibaptis gitu ya. Saudara, surat baptisan itu pun tidak penting kalau tidak disertai dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Mana lebih penting? Hidup benar, hidup kudus, tapi surat baptisan saudara hilang. Atau surat baptisan saudara lengkap, tapi hidup saudara nggak keruan. Wah, tentunya yang mempermalukan itu adalah surat baptisan lengkap. Mungkin juga surat CD-nya lengkap. Semua lengkap. Tapi hidupnya tidak takut akan Tuhan. Maka surat-surat itu tadi semuanya tidak ada artinya. Surat nikah ada,
surat pemberkatan ada. Tapi pasangan diperlakukan dengan semena-mena. Apa artinya surat pernikahan itu tadi? Oh, kami asli sah suami istri. Ini buktinya bahwa kami saling mencintai, tetapi tidak ada cinta. Apa artinya surat itu tadi, saudara? Maka tidak ada artinya. Maka hari ini, saudara, yang paling penting adalah kita berurusan dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Saudara, mungkin saudara tidak punya gelar, oh tidak masalah. Mungkin saudara tidak punya pangkat, tidak masalah. Di mata Tuhan yang paling penting adalah kita hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu pengertian yang pertama, saudara. Apa artinya kita sepenanggungan dengan Tuhan Yesus? Yang kedua adalah sepenanggungan dengan Tuhan. Artinya, saudara, kita juga memikirkan jiwa-jiwa sebagaimana Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, saudara. Saudara, ini sangat penting sekali. Kalau kita menjadi orang Kristen, maka salah satu adalah hidup kita harus dapat dirasakan oleh orang lain. Kehadiran kita harus dapat dirasakan oleh orang lain. Kalau seperti saya menyampaikan khotbah seperti ini, saya berdoa supaya khotbah ini juga dapat memberkati saudara. Saudara mungkin bukan berkhotbah, tetapi saudara bisa melayani. Mungkin yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada saudara. Mungkin ada ponakan saudara yang hidup dalam kesulitan. Saudara bisa layani, saudara bisa tolong dia. Mungkin saudara punya keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani satu orang keluarga ini. Layani dengan sungguh-sungguh. Beritakan firman Tuhan. Tunjukkan hidup yang baik kepada dia. Kalau saudara punya sesuatu, saudara bisa menolong dia. Mungkin begitu yang Tuhan percayakan bagi saudara. Lakukan dengan baik, saudara. Pada saat kita melakukannya, mungkin itu tidak mudah. Saat seperti itu, kita sebenarnya sudah mengambil langkah. Kita sedang sepenanggungan dengan Tuhan. Tuhan mengatakan, engkau mengurus apa yang menjadi urusanku. Karena engkau juga mempedulikan orang lain. Tuhan mengatakan, aku juga mempedulikan engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memperhatikan kehidupan sesamanya tidak mungkin diabaikan oleh Tuhan. Orang yang memperhatikan, orang yang peduli kepada orang lain juga akan dipedulikan oleh Tuhan. Orang yang bersedia menolong orang lain, saudara, pasti juga ditolong oleh Tuhan. Maka orang itu tidak akan pernah kekurangan. Mengapa? Karena Tuhan menolong orang yang mau menolong. Saudara, itulah sebabnya maka kita sebagai orang Kristen, kita harus betul-betul namanya kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa artinya, saudara, kita mengurus, kita menyadari bahwa kita bukan milik kita sendiri lagi. Saudara, sebenarnya manusia yang paling miskin di dunia itu sebenarnya adalah orang Kristen, saudara. Mengapa demikian? Mengapa? Sebab kita telah dibeli oleh Tuhan Yesus. Karena kita telah dibeli oleh Tuhan Yesus, maka kita bukan milik kita sendiri lagi. Kita tidak memiliki apa-apa. Bukankah ini orang yang paling miskin, saudara? Apa yang ada pada kita bukan milik kita. Nah, berarti kita kan gak punya apa-apa. Everything I have belongs to God. Semua yang saya miliki, ini adalah milik Tuhan. Rumah yang saudara tempati, itu sebenarnya bukan rumah saudara. Itu sebenarnya rumah Tuhan. Halo? Amin? Kendaraan yang saudara naiki, itu bukan kendaraan saudara. Kendaraan Tuhan. Bahkan saudara, pasangan saudara pun sebenarnya itu bukan milik saudara. Itu adalah milik Tuhan. Anak-anak saudara, itu bukan anak saudara. Itu milik Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya bukan pemilik. Kita ini hanya sebagai pengelola yang dipercaya oleh Tuhan. Saudara, jadi kita, saudara, segala sesuatu yang ada pada kita bukan milik kita. Berarti kita tidak punya apa-apa. Tetapi kalau kita setia mengurus milik Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan kita, mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi, saudara. Halo, amin. Begitu, saudara. Mengapa ada orang yang dipercaya banyak, ada yang tidak? Mengapa? Karena ada orang yang diberikan sedikit, mereka kelola dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan Tuhan percayakan lagi kepada tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Kalau saudara, hal yang kecil saudara tidak bisa bertanggung jawab,
Tak mungkin Tuhan. Tuhan tidak mungkin mempercayakan yang lebih besar lagi bagi saudara. Misalnya begini saudara. Misalnya begini. Kalau ada seseorang yang dipercayakan oleh Tuhan. Ada seorang yang memerlukan bimbingan saudara. Saudara bimbing dengan baik. Saudara bimbing dengan tuntas. Maka saudara akan dipercaya oleh Tuhan kepada tugas yang lebih besar, yang lebih mulia. Wah, indahnya jadi orang Kristen seperti itu saudara. Banyak orang Kristen yang malas, yang tidak mau mengerjakan apapun juga, dan tidak bisa dipercaya. Diberikan tugas, tidak mau dikerjakan. Orang seperti ini, orang yang tidak pernah bekerja bagi Tuhan. Saudara, saya mau bertanya pada saudara, yang pada akhirnya akan beristirahat dalam Tuhan siapa saudara? Yang beristirahat adalah orang yang berhak beristirahat di dalam Tuhan adalah orang yang telah berjerih lelah bagi Tuhan. Maka orang seperti ini yang berhak untuk beristirahat dalam Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak pernah jerih lelah, Tuhan saya mau istirahat. Tuhan mengatakan, emang lu udah kerja? Istirahat dari apa? Hanya orang yang sudah berjerih lelah bagi Tuhan berhak untuk beristirahat. Saudara, suatu saat nanti ketika berjumpa dengan Tuhan, saudara mau beristirahat, saudara mengalami sukacita dengan Tuhan. Bekerja keras dari sekarang saudara untuk Tuhan. Berjerih lelah bagi Tuhan. Sepenanggungan dengan Tuhan. Sepenanggungan dengan Tuhan. Saudara, tugas kita adalah melayani sesama. Apa artinya melayani? Melayani itu artinya adalah usaha kita untuk mengembalikan orang itu kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Melalui pelayanan kita, hidupnya dipulihkan. Itu artinya pelayanan, saudara. Itu artinya pelayanan. Maka kita melakukan bagian kita, apa yang dapat kita lakukan. Ada saatnya saudara, seseorang yang mungkin perlu kita berikan, bahkan kadang-kadang harus kita sokong dengan uang. Kalau memang itu diperintahkan oleh Tuhan, kita berikan uang sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada orang yang mungkin mereka sebenarnya tidak butuh uang. Mereka butuh didengar. Tidak ada yang mendengar mereka. Maka tugas kita adalah mendengarkan mereka saudara. Dan kita bimbing dengan penuh cinta kasih. Sehingga dia boleh menemukan jalan Tuhan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus tadi mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau seseorang telah hidup bagi Kristus, maka ketika dia mati, sungguh-sungguh kematiannya itu adalah keuntungan di hadapan Tuhan. Hanya orang yang telah hidup bagi Kristus, kematiannya itu adalah keuntungan. Kalau seseorang itu tidak hidup bagi Kristus, maka kematiannya pun kematian yang celaka, saudara. Saudara, jangan mau mati sebelum kita hidup bagi Kristus ya. Halo? Jangan mau mati sebelum kita hidup bagi Kristus. Sekarang coba kita periksa diri kita sendiri. Kalau hari ini misalnya, hari ini Tuhan panggil kita. Kita mati, meninggal hari ini. Udah siap nggak kita bertemu Tuhan? Tuhan, saya udah siap. Saya sudah melakukan bagian saya. Rata-rata kalau misalnya Tuhan mengatakan, siap-siap ya 5 menit lagi saya panggil semua nih. Semua saya panggil 5 menit lagi ya. Wah pasti, waduh Tuhan sekarang ya. Ya Tuhan mengatakan ya sekarang gitu. Ya aduh hujannya mendadak banget gitu ya. Wah dulu kan ada guru begitu kan. Tiba-tiba kalau dulu gitu ya, keluarkan kertas lembar katanya itu apa? Kita ujian. Aduh nggak ada persiapan gitu ya. Zaman dulu kan begitu. Sekarang kan wah semua terstruktur. Ujian itu jadwalnya tanggal sekian, berarti udah siap-siap kan gitu ya. Kalau dulu itu lebih mirip dengan kedatangan Tuhan Yesus. Guru datang, dia bilang keluarkan kertas lembar, tulis nama, kelas, kita ujian. Oke, langsung semua ini gitu ya. Waduh, langsung guru itu di papan tulis menulis soal nomor 1 ini, soal nomor 2 ini, atau didiktekan 1 soalnya gini, kerjakan gitu. Waduh, kalau orang yang tidak belajar saudara, benar-benar bisa berapa detik sekali ke kamar mandi terus, mau bibis lagi gitu ya. Ya gitu. Tapi kalau orang yang mempersiapkan diri, kapan saja ujian selalu siap. Saudara, kita juga kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, kapan saja Tuhan panggil kita siap. Ini harus kita perkarakan.
Khususnya anak muda nih, jangan aduh Pak Immanuel, kita mau masih lama. Kata siapa? Siapa yang tahu hari hidup kita? Andai kata pun kita misalnya hidup sampai tua. Oke, umurmu sekarang 20-an. Katakanlah 25. Ya oke lah. Kalau misalnya Tuhan izinkan kamu hidup sampai 80 tahun. Berarti 25 tahun. Berapa lagi? 55 tahun lagi. 55 tahun itu tidak lama, nak. Sebentar saja. 55 tahun itu tidak lama. Dan nyatanya saudara, sebenarnya masa lalu saudara itu sebenarnya saudara telah banyak sia-siakan. Hari-hari hidup kita banyak yang sia-sia. Hari-hari itu kadang-kadang kita lewati dengan sia-sia, tidak bermakna. Totonya kita sudah tua, gitu ya. Panjang umurnya serta mulia. Kita semua mau panjang umur dan mulia. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kita baca dalam Filipi 1 ayat 29. Nah, Filipi 1 ayat 29. Apa kata Tuhan Yesus? Apa kata firman Tuhan buat kita? Filipi 1 ayat 29. Perkataan Rasul Paulus ini saudara. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersedia. Kalau kita hidup benar, kita hidup suci, hidup kudus, kita memperhatikan orang lain, maka hidup kita menderita bagi Kristus. Mungkin kita diremehkan, mungkin kita tidak dihargai, bahkan mungkin kita difitnah, saudara, dan sebagainya. Tetapi kalau kita tetap setia kepada Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang sepenanggungan dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang-orang yang sepenanggungan dengan Tuhan. Saudara dikaruniakan bukan saja percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, bagian yang terakhir yang menjadi perhubungan saya. Apa yang membuat seorang istri bersedia menderita bagi suaminya? Sekali lagi, apa yang membuat seorang istri bersedia hidup menderita bagi suaminya? Oke. Apa yang membuat seorang istri bersedia berjerih lelah untuk melayani suaminya? Apa dasarnya saudara? Apa yang mendasari? Halo ibu-ibu yang menjawab. Apa yang mendasari seorang istri bersedia melayani suami sekalipun dengan susah payah, sekalipun dengan air mata, sekalipun dengan kesulitan, tapi tetap dilakukan? Apa yang mendorongnya? Dasarnya apa saudara? Cinta. Apa? Cinta. Saudara, apa yang membuat kita bersedia menderita bagi Tuhan Yesus? Itu pun harus karena kita punya cinta kepada Tuhan. Dan hanya orang yang mencintai Tuhan yang layak diterima oleh Tuhan. Kalau orang yang tidak mencintai Tuhan, lalu seseorang itu sampai di rumah Tuhan, maka ditanya oleh Tuhan, emang lu cinta sama saya? Enggak. Udah keluar sana. Sini hanya orang yang mencintai saya saja. Coba kalau di rumah kita kan semua yang mencintai, saling mencintai, betul nggak saudara? Halo, amin ya, amin kan? Tidak mungkin ada orang lain yang masuk ke rumah kita. Loh ini siapa gitu ya? Ya orang lain. Kenapa ingin masuk ke rumah saja? Oh keluar. Bukan anggota keluarga kita. Dan dia tidak mungkin mencintai kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Bersedia sepenanggungan dengan Tuhan Yesus? Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.